Kita beralih ke informasi mancanegara. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi kemungkinan hukuman penjara setelah beberapa waktu lalu pengadilan di New York memvonisnya bersalah terkait pemalsuan dokumen bisnis jelang Pilpres 2016. Bagaimana proses hukum mempengaruhi kampanye dan peluangnya pada pemilu Amerika Serikat bulan November? Berikut kita simak laporan Randy Wicaksana dari VOA. Donald Trump akhirnya dinyatakan bersalah atas dakwaan memalsukan dokumen bisnis sebagai bagian persengkongkolan untuk sembunyikan informasi yang dapat merugikannya jelang pemilu tahun 2016 lalu. Vonis yang datang di tengah kampanye presiden kali ini menimbulkan pertanyaan yang masih belum terjawab. Bagaimana Trump melanjutkan kampanyenya jika ia dipenjara? Mantan jaksa federal Stephen Cohen tidak memperkirakan Trump akan segera dipenjara. There will be intense post-trial motions, and then there will be an appeal. And that appeal will take months, if not more than a year. So I think much of this will feed the political drama more than it will feed the story, at least initially, of Donald Trump's fate as a consequence of this conviction. Pembacaan hukuman Trump ditetapkan pada 11 Juli mendatang. Pakar hukum mengatakan lamanya hukuman penjara kemungkinan besar akan jauh lebih ringan dibandingkan dengan hukuman maksimal 20 tahun. Given his age, given his lack of criminal history, and given that the result here it really speaks for itself, that he's actually not looking at a lot of punishment, very significant punishment. Namun pakar lain merujuk pada hukuman penjara yang telah dijalani oleh mantan pengacara pribadi Trump, Michael Cohen, sebagai presiden bagi hukuman Trump. It's very rare for an underling in a conspiracy to get jail time and the kingpin not. Donald Trump was at the top of this criminal conspiracy, and Michael Cohen did some serious jail time. He spent months. So there is some precedent for a judge sentencing Mr. Trump to jail. Alternatif hukuman selain penjara adalah masa percobaan, tahanan rumah, dan denda. Namun, apapun bentuk hukuman yang dijatuhkan kelak, masih kan harus menunggu proses banding yang diperkirakan baru akan berlangsung setelah pemilu presiden Amerika Serikat selesai pada bulan November mendatang. Di saat yang sama, Donald Trump juga masih harus berhadapan dengan sejumlah proses hukum lainnya di luar proses hukum yang berlangsung di New York saat ini. Apapun hukuman yang dijatuhkan pada Juli mendatang bisa mempengaruhi hukuman untuk 3 kasus pidana lainnya terhadap Trump yang masih menunggu keputusan. The fact of this conviction here, if it's still on the books, would result in a potential higher prison sentence in those future cases. So it does have a consequence because he will now, unlike a week ago, have a criminal record, and criminal records are taken into account in meting out punishment. Sementara, dari dakwaan federal dan negara bagian lainnya yang dihadapi Trump, persidangan di Florida atas tuduhan kesalahan penanganan dokumen rahasia masih tertunda. Dari New York, Randy